Kita lanjut bahas PTTHK Sarapi episode 615. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini, Soyen akan menggunakan kekuatan jiwa untuk mengetahui informasi lebih lanjut di dalam pikiran dari seorang King Feng Mingxi. Tapi Soyen telah menemukan pikiran tersebut telah dilindungi oleh sebuah kekuatan yang sangat besar. Sehingga hal ini membuat Soyen tidak berani bertindak dengan cara yang cukup gegabah. Namun detik berikutnya, wanita beracun yang telah terikat oleh 6 rantai di tubuhnya ketika mengetahui kesulitan dari seorang Soyen, tiba-tiba saja dia mengatakan bahwa dirinya mampu mengatasi masalah yang dihadapi Soyen saat ini, dan dia juga bisa mengorek segala informasi yang dibutuhkan dari King Feng Mingxi ini. Soyen bersama dengan Sun Er meninggalkan King Feng Mingxi, dan kemudian mereka berdua mulai berjalan mendekati wanita beracun ini. Lalu Soyen pun segera berkata, "Senior, mungkinkah kau benar-benar bisa melakukan hal tersebut?" Wanita beracun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia berkata pada Soyen, "Junior, 6 rantai yang telah mengikat tubuhku ini benar-benar memenjarakan kekuatan yang aku miliki. Kau hanya bisa menghancurkan 6 rantai ini, dan kemudian sisanya serahkan pada diriku." Sun Er ragu-ragu sejenak. Dia melihat pada Soyen dan kemudian mengatakan, "Kakak Soyen, karena saat ini Sun Er harus sangat waspada. Bagaimanapun juga mereka tidak saling mengenal satu sama lain, apalagi wanita beracun ini berasal dari dunia iblis yang selama ini dikabarkan tempat itu merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang sangat kejam." Soyen telah mengambil sebuah keputusan, dan kemudian dia segera berkata pada Sun Er, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir." Sun Er pun hanya bisa menurut dengan apa yang dikatakan oleh Soyen ini. Tanpa ragu lagi, Soyen langsung mengeluarkan kekuatan api suci di telapak tangannya, dan kemudian hal itu berubah menjadi sebuah pisau api. Tanpa ragu, Soyen pun menusukkan pisau api ini kepada 6 rantai yang telah mengikat tubuh wanita beracun. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya 6 rantai tersebut yang telah mengikat tubuh dari wanita beracun hancur dalam seketika. Dan kali ini gelombang kekuatan yang sangat menakutkan terpancar di dalam tubuh wanita beracun ini, karena setelah menghilangnya 6 rantai yang telah mengikat tubuhnya, maka secara perlahan kekuatan di dalam tubuh dari wanita ini juga telah pulih. Wanita beracun melihat pada Soyen dan juga Sun Er, dan detik berikutnya dia pun berkata di dalam hatinya, meskipun kekuatan 2 junior ini cukup lemah, tapi mereka adalah pengendali api suci, dan mereka rasa-rasanya juga memiliki beberapa asal-usul dengan gadis yang kubawa ke dalam istana. Mungkin mereka memiliki sebuah hubungan tertentu, dan aku saat ini tidak ingin menyinggung kedua bocah ini. Kabut yang berwarna hijau telah menyelimuti seluruh tubuh dari wanita beracun, dan kemudian Soyen pun melihat pada wanita beracun ini sambil mengatakan, "Tidak kusangka bahwa sebenarnya orang ini memiliki kekuatan reinkarnasi ketiga." Menyaksikan bahwa raut wajah Soyen dan juga Sun Er telah sangat waspada dengan dirinya, hal tersebut membuat wanita beracun hanya tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, "Kalian berdua tidak perlu takut pada diriku. Perkenalkan, aku merupakan salah satu dari 6 wanita beracun yang berasal dari istana Dewa Racun, dan nama panggilanku adalah Jiwa Racun." Mendengarkan hal seperti ini, Soyen tiba-tiba saja berkata, "Salah satu dari 6 wanita beracun di dalam istana Dewa Racun." Sun Er kemudian berkata dengan waspada terhadap Soyen, "Dikatakan bahwa ada beberapa divisi di dalam istana Dewa Racun, dan setiap divisi memiliki sebuah pekerjaan yang jelas. Wanita beracun adalah tipe orang yang berspesialisasi untuk berkeliaran di dalam dunia. Tujuan mereka adalah untuk menemukan beberapa orang dengan tubuh beracun dan juga pandai mengendalikan sebuah racun. Mereka akan dibawa dan juga dikumpulkan di dalam istana Dewa Racun. Orang-orang yang berada di dalam tempat itu semuanya sangatlah kuat. Meskipun 6 wanita racun ini tidak mengetahui banyak hal tentang urusan internal dari istana Dewa Racun, tapi mereka juga merupakan salah satu simbol istana Dewa Racun itu sendiri." Mendengarkan ucapan dari seorang Sun Er membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya Soyen pun berkata,
pada jiwa racun yang berada di hadapannya. Karena senior merupakan utusan dari Istana Dewa Racun, maka junior ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Jiwa racun kemudian melihat pada Zhou Yan bersama dengan Sun Er, lalu dia pun mengatakan, "Silahkan, kau bebas menanyakan apapun, selama aku bisa menjawabnya, maka akan kujawab." Zhou Yan terdiam sejenak, sebelum pada akhirnya dia pun memberanikan diri untuk bertanya, "Senior, apakah Anda pernah pergi ke sebuah dunia yang bernama benua Doki?" Raut wajah dari jiwa racun ketika ditanya seperti ini langsung berubah dalam seketika, dan kemudian dia melihat pada Zhou Yan bersama dengan Sun Er sambil berkata, "Benua Doki, apa hubungannya dirimu dengan benua Doki?" Alasan kenapa jiwa racun ini ditangkap oleh orang-orang dari kelompok berdosa memang dikarenakan karena dia bepergian menuju benua Doki. Pada saat itu, benua Doki tampaknya telah mengalami sebuah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemudian secara kebetulan jiwa racun ini berkeliaran di tempat tersebut. Lalu dia telah menemukan seorang wanita dengan tubuh beracun. Dirinya pun melesat dengan sangat cepat dan kemudian membawa wanita dengan tubuh beracun itu untuk meninggalkan benua Doki dan kemudian menuju Istana Dewa Racun. Dan wanita tersebut adalah Xiao Yixian. Zhou Yan kemudian menimpali perkataan dari jiwa racun ini. "Aku memang seorang yang berasal dari benua Doki, dan diriku memiliki seorang teman yang bernama Xiao Yixian. Mungkin senior mengenal orang itu." Jiwa racun pun melihat pada Zhou Yan dan kemudian dia mengatakan, "Untuk pertanyaanmu yang satu ini, mungkin aku belum bisa menjawabnya. Tapi orang-orang kita dari Istana Dewa Racun bukanlah orang yang kejam dan juga tidak berperasaan. Karena kau telah menyelamatkan diriku dan aku juga telah berjanji pada dirimu, maka urusan dari King Feng Mingxi ini akan menjadi urusanku. Kau tunggulah sebentar, biarkan aku mendapatkan terlebih dahulu informasi yang berada di dalam kepalanya." Setelah mengatakan hal seperti ini, jiwa racun meninggalkan Zhou Yan bersama dengan Sun Er, dan kemudian dia mulai berjalan mendekati seorang King Feng Mingxi yang sudah tidak mampu bergerak akibat penekanan dari kekuatan mental milik Zhou Yan. Sementara Sun Er buru-buru mengirimkan pesan suara jiwa ke dalam benak dari Zhou Yan. "Kakak Zhou Yan, berhati-hatilah. Tampaknya ada yang salah dengan orang ini, dan aku merasa bahwa dia telah menyembunyikan sebuah rahasia." Meskipun kekuatan orang ini hanya berada di reinkarnasi ketiga, tapi racun yang berada di dalam tubuhnya sangatlah kuat. Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia berkata pada Sun Er, "Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, aku akan segera mengeluarkan rusa ungu." Kekuatan dari rusa ungu mampu menahan berbagai jenis racun, dan saat itu kita akan terhindar dalam bahaya besar. Jiwa racun yang telah berada di hadapan dari seorang King Feng Mingxi, dia tersenyum untuk saat ini, sementara raut wajah dari seorang King Feng Mingxi sendiri telah berubah menjadi sangat jelek. Tidak butuh waktu yang lama, jiwa racun ini langsung mengeluarkan kekuatan racun yang berwarna hijau dari dalam tubuhnya, dan kemudian hal seperti ini dimasukkan ke dalam pikiran dari seorang King Feng Mingxi, yang hal itu membuatnya berteriak dengan cara yang penuh kesakitan. Tidak butuh waktu yang lama, segala gambar pemikiran yang berada di dalam otak King Feng Mingxi telah ditarik keluar oleh kekuatan jiwa racun ini, dan hal seperti itu langsung berubah menjadi seperti rekaman CCTV yang diputar di udara. Zhou Yan, Sun Er, dan juga jiwa racun ini langsung melihat pada jejak rekaman dari pikiran King Feng Mingxi tersebut. Di sana ada seorang pria yang menggunakan baju berwarna putih berdiri di sebuah tebing dari suatu tempat tertentu, dan kemudian orang berbaju putih ini berkata pada King Feng Mingxi, "Mingxi, kau akan membawa wanita beracun ke dalam dunia iblis dan kemudian memaksulkan Istana Dewa Racun. Lalu bersiaplah untuk serangan umum berikutnya. Sementara aku sendiri akan berpartisipasi dalam rencana Istana Seribu Besar sepanjang waktu ini. Ketika rencana dari Istana Seribu Besar telah diluncurkan, maka aku secara pribadi juga akan meluncurkan sebuah klakson serangan." King Feng Mingxi hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, "Baiklah yang mulia." Tubuh dari seorang pria yang menggunakan baju berwarna putih ini, bagian kepalanya
tertutupi oleh sebuah cahaya, sehingga hal seperti ini membuat Soyen tidak tahu siapa sebenarnya orang yang menggunakan baju berwarna putih tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, Soyen telah menemukan adanya kotak berwarna biru yang berada di belakang punggung dari pria berbaju putih ini. Dan kemudian hal itu membuat Soyen langsung mengatakan sebenarnya itu adalah kotak perintah eksekusi Raja Iblis. Kotak itu benar-benar mirip dengan kotak biru yang telah didapatkan oleh Soyen saat itu dan diberikan oleh Luluan. Hal ini membuat Soyen langsung menebak-nebak sebenarnya siapa pria berbaju putih ini. Mungkinkah itu merupakan Raja Iblis Gukun, ataukah Raja Iblis Leng Duochen, atau mungkin masih ada Raja Iblis yang lainnya yang telah menjadi seorang pengkhianat. Berbagai informasi yang telah ditarik dari dalam kepala King Pengbingsi membuatnya sangat kesakitan, dan kemudian dia berteriak dengan cukup menyedihkan. Lalu dar, tubuh King Pengbingsi meledak dalam sekejap. Bahkan kekuatan jiwanya untuk saat ini juga hancur berkeping-keping. Detik berikutnya juga ada suara ledakan dari pintu masuk istana berwarna hitam ini. Soyen matanya pun menyipit dan kemudian dia berkata, sebenarnya ada seseorang yang mencoba untuk mendobrak masuk ke dalam tempat ini. Jiwa racun kemudian menimpali perkataan dari Soyen. Sial, itu pasti adalah orang kuat lainnya dari dalam kelompok berdosa. Kekuatan ini rasa-rasanya sangat mengerikan dan jelas bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Junior, ayo, cepat kita harus gerak kabur dari dalam tempat ini. Jiwa racun melambaikan tangannya dan kemudian sebuah fluktuasi energi berwarna hijau langsung berubah menjadi sebuah lubang hitam. Jiwa racun pun lalu mengatakan, Junior cepat masuk. Tanpa ragu lagi, Soyen, Sun-Er, dan juga jiwa racun masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Lalu mereka menghilang dalam seketika. Kita berpindah pada dunia iblis. Tempat ini merupakan sebuah wilayah yang benar-benar luas dan kemudian telah terjadi sebuah perselisihan sejak zaman kuno hingga detik ini. Di dalam dunia iblis tersebut, hukum rimba selalu berlaku. Yang kuat akan memakan yang lemah. Bagaimanapun juga, aturan ini adalah sebuah aturan dasar yang juga berlaku di dalam dunia seribu besar. Makhluk-makhluk yang berada di dalam dunia iblis, entah itu manusia, binatang buas, ataupun yang lain, mereka semuanya terkontaminasi dengan energi iblis yang cukup unik. Meskipun begitu, energi ini berbeda dengan aura ras jahat asing. Karena energi khusus itulah yang membuat orang-orang dari dunia iblis dibenci oleh banyak orang yang berada di dalam dunia seribu besar ini. Meskipun begitu, tidak boleh dikatakan bahwa semua orang yang berada di dalam dunia iblis adalah orang jahat. Mereka hanyalah orang-orang dengan kemampuan unik yang tidak bisa diterima oleh dunia. Contohnya adalah wanita racun ini. Dengan tubuhnya yang cukup unik, dia ditakuti oleh banyak orang. Saat ini Soyen bersama dengan Sun-Er dan juga jiwa racun berada di sebuah lorong hitam yang sangat panjang untuk menuju dunia iblis. Soyen pun kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah pangeran kegelapan kembali ke dalam telapak tanganku, aku tidak bisa merasakan jejak dari cacing dunia bawah. Mungkinkah makhluk tersebut juga telah diserap oleh pangeran kegelapan? Tidak lama kemudian, muncullah sebuah cahaya di depan dari lorong hitam yang sangat panjang ini. Karena itu adalah sebuah pintu keluar dari lorong hitam ke dunia iblis. Tidak butuh waktu yang lama, Soyen, Sun-Er, dan juga jiwa racun telah keluar dari lorong hitam ini. Dan kemudian mereka benar-benar tiba di dalam dunia iblis. Soyen bersama dengan Sun-Er saling memandang satu sama lain ketika mereka menyaksikan adanya energi berwarna merah di dalam dunia iblis ini. Soyen pun kemudian mengatakan, ini sebenarnya adalah energi magis yang sangat tebal. Soyen berpikir, jika sampai tubuh dari seseorang secara terus-menerus terkontaminasi oleh energi iblis yang berwarna merah ini, mungkin pikirannya akan terkikis secara perlahan, dan kemudian dia hanya berubah menjadi mayat iblis. Secara spontan, api suci yang berada di dalam tubuh Soyen bersama dengan Sun-Er ini telah keluar tanpa perintah dari mereka. Hal itu kemudian memberikan perlindungan kepada tubuh dari keduanya. Menyaksikan hal seperti ini, jiwa racun kemudian mengatakan, Junior, tempat ini merupakan dunia iblis dan itu sangat berbeda dengan dunia manusia.
api suci di dalam tubuhmu mungkin harus ditahan dan juga disembunyikan. Jika tidak, mungkin kau akan menarik beberapa masalah yang tidak diperlukan. Mendengarkan ucapan dari jiwa racun ini membuat Zhou Yan bersama dengan Sun menarik kembali kekuatan dari api suci yang telah melindungi seluruh tubuhnya. Pandangan mata dari Zhou Yan kemudian melihat pada jiwa racun dan dia pun kembali bertanya, "Senior, aku ingin bertanya serius. Mungkinkah dirimu benar-benar kenal dengan seorang yang bernama Xiao Yixian dari benua Doqi?" Jiwa racun kemudian menimpali, "Apa sebenarnya hubunganmu dengan gadis itu?" Zhou Yan kemudian mengatakan, "Gadis itu adalah temanku dan kita sama-sama berasal dari benua Doqi." Mendengarkan jawaban dari seorang Zhou Yan membuat jiwa racun kemudian mengatakan, "Gadis itu adalah seorang dengan tubuh racun yang luar biasa. Bahkan dia mampu mengolah sebuah pil racun dan bakatnya juga cukup langka di dalam istana dewa racun kita. Pada awalnya, aku memang telah berkeliaran dan kemudian aku memasuki dunia rendah. Mungkin dunia itu adalah benua Doqi yang kau maksud. Saat itu, aku telah menyelamatkan gadis tersebut dan kemudian berniat untuk membawanya kembali ke dalam istana Dewa Iblis. Namun, di dalam perjalanan, aku tertangkap oleh orang-orang dari kelompok berdosa dan kemudian kita berdua telah berpisah. Ingatan tentang tempat perpisahan itu cukup kabur dan aku tidak bisa mengingatnya untuk saat ini." Zhou Yan hanya bisa mengepalkan tinjunya dan kemudian dia berkata, "Sial, kemana lagi aku harus mencari Xiao Yixian?" Mendengarkan gumaman dari seorang Zhou Yan membuat jiwa racun kemudian mengatakan, "Tenanglah, pasti akan ada solusinya. Tempat kita berada saat ini kemungkinan adalah Sungai Pemakaman Iblis. Jika kita bisa bertemu dengan pemimpin Sungai Pemakaman Iblis ini, maka kita masih memiliki harapan untuk menemukan Xiao Yixian. Karena Raja Pengubur Iblis Jiang memiliki semacam seni sihir yang aneh dan itu bisa digunakan untuk melacak dan juga menemukan seseorang." Di bawah tempat Zhou Yan, Sun dan juga jiwa iblis saat ini berdiri adalah sebuah sungai yang sangat besar dan itu bernama Sungai Pemakaman Iblis. Tanpa ragu lagi Zhou Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kekuatan yang luar biasa telah muncul dari dalam tubuh Zhou Yan dan hal seperti itu menyebabkan sebuah fluktuasi pada sungai yang berada di bawah sana. Saat berikutnya, permukaan dari sungai ini mulai bergejolak dan kemudian sebuah suara terdengar dari dalam sungai. Hanya seekor semut yang berasal dari dunia manusia benar-benar memiliki nyali yang besar untuk masuk ke wilayah dari dunia iblisku. Energi berwarna merah dan hijau langsung meledak dari dalam sungai dan kemudian hal itu pun menyelimuti tubuh Zhou Yan, Sun dan juga jiwa racun. Hal seperti ini membuat jiwa racun kemudian berkata, "Berhati-hatilah. Salah satu orang dari Sungai Pemakaman Iblis telah tiba di tempat ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, jiwa racun melambaikan tangannya dan kemudian energi berwarna hijau merah yang telah menyelimuti mereka bertiga menghilang dalam seketika. Sementara Zhou Yan kali ini segera mengatakan, "Senior, biarkan aku yang mencoba melawan kekuatan orang yang berasal dari Sungai Pemakaman Iblis ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Zhou Yan membuat jiwa racun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya, seorang pria dengan tubuh yang sangat besar ini telah muncul dari dalam sungai. Hal seperti itu membuat raut wajah jiwa racun berubah dalam seketika. Dan kemudian dia mengatakan, "Tidak kusangka bahwa itu sebenarnya adalah Komandan Sungai Pemakaman Iblis dan dia bernama Jenderal Kapak Iblis." Zhou Yan hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia mengatakan, "Orang ini kekuatannya berada di puncak reinkarnasi kedua." Cukup menarik. Jenderal Kapak Iblis telah memegang sebuah kapak besar di tangannya. Sambil menatap pada Zhou Yan, dia pun mengatakan, "Sudah lama aku tidak menikmati darah seorang manusia. Dan kali ini, manusia benar-benar telah datang ke tempat ini. Aku akan berpesta dengan meminum darah kalian." Fluktuasi energi yang sangat menakutkan langsung disebarkan dari dalam tubuh Jenderal Kapak Iblis ini. Dan kemudian, dia pun telah bersiap untuk melawan seorang Zhou Yan. Namun detik berikutnya, Zhou Yan pun segera berkata, "Senior, tunggu dulu. Kita datang ke tempat ini bukan untuk bermusuhan dengan dirimu. Aku hanya ingin menanyakan satu hal. Mungkinkah kau mengenali
wanita dalam gambar ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Xiaoyan menunjukkan sebuah gulungan yang di dalamnya ada gambar dari seorang Xiao Yixian. Raut wajah dari Jenderal Kapak Iblis berubah dalam seketika ketika dia menyaksikan lukisan dari Xiao Yixian tersebut, dan dirinya kali ini segera berkata, itu sebenarnya bukankah itu adalah wanita yang telah ditangkap oleh Tuan Jiang? Apa hubungannya bocah ini dengan wanita itu? Karena tidak mau mengatakan yang sebenarnya pada Xiaoyan, Jenderal Kapak Iblis kemudian meraung dengan keras, masuk tanpa izin ke wilayah sungai pemakaman iblis dan juga bersikap kasar. Maka hukuman yang pantas untukmu adalah kematian. Energi yang luar biasa langsung disalurkan pada kapak iblisnya, dan kemudian Xiaoyan yang tidak takut sama sekali saat ini segera menimpali. Jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku bisa membiarkanmu pergi, tapi jika tidak, mungkin aku akan menghajarmu habis-habisan. Jenderal Kapak hanya bisa berkata, hanya dengan kekuatan yang berada di reinkarnasi pertama akan menghajar diriku. Bocah yang tidak tahu diri, hari ini aku akan membuatmu merasakan kekuatan sebenarnya dari dunia iblis. Jenderal Kapak Iblis langsung melepaskan kapak yang berada di telapak tangannya, dan kemudian energi yang sangat luar biasa berwarna merah menyerbu dengan sangat cepat ke tempat dari Xiaoyan. Hal seperti itu membuat Xiaoyan menyipitkan matanya, dan kemudian dia berkata, orang ini lebih memilih untuk melakukan perlawanan. Jika begitu, aku juga tidak segan-segan untuk memberitahukan pada dirimu kekuatanku yang sebenarnya. Api, keluarlah! Dalam sekejap saja, Xiaoyan mengaktifkan atribut api yang berada di dalam tubuhnya, dan kemudian dia melemparkan tinju api pada kekuatan kapak berwarna merah tersebut. Lalu, degar! Ledakan yang sangat dahsyat pun terjadi. Gelombang energinya menyebar dalam seketika. Raut wajah dari Jenderal Kapak telah langsung berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian dia berkata, sungguh kekuatan atribut api yang sangat tirani. Meskipun Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan api sucinya, namun atribut api milik Xiaoyan yang sudah berada di reinkarnasi pertama bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Saat ini Jenderal Kapak tidak lagi berani untuk meremehkan seorang Xiaoyan. Meskipun hanya berada di reinkarnasi pertama, namun dia bisa menebak bahwa pengalaman tempur dari seorang Xiaoyan sebanding dengan dirinya. Lagi-lagi Jenderal Kapak Iblis menebaskan kapak yang berada di tangannya, dan kemudian kekuatan yang sangat mengerikan kembali meluncur ke arah dari Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan hanya memejamkan matanya, dan kemudian dia membuka kembali sambil berkata, kekuatan jiwa. Fluktuasi energi dari kekuatan jiwa milik Xiaoyan menyebar dalam seketika. Lalu hal seperti ini bersentuhan dengan serangan kapak dari sang jenderal, dan lagi-lagi tar! Serangan kapak itu pun bisa dihancurkan dengan cara yang sangat mudah. Xiaoyan yang merasa bahwa Jenderal Kapak Iblis ini semakin beringas saja, dia pun kemudian mengatakan, petir api, keluarkan Raja Petir dan Api. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan petir dan api milik Xiaoyan ini telah langsung berubah, dan kemudian tubuh Xiaoyan pun diselimuti oleh sosok besar yang bernama Raja Petir dan Api. Ini merupakan sebuah teknik lama yang telah dipelajari oleh seorang Xiaoyan. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan kemudian mengatakan, Raja Petir dan Api, tunjukkan kekuatanmu pada orang itu. Detik berikutnya, Raja Petir dan Api mulai mengangkat telapak tangannya, dan kemudian kekuatan petir serta api yang sangat luar biasa telah bergejolak di telapak tangan tersebut. Menyaksikan hal seperti ini membuat Jenderal Kapak Iblis bisa merasakan fluktuasi dari energi yang sangat mengerikan. Namun dia bukan orang yang mudah menyerah. Di dalam sebuah pertempuran, sang Jenderal Kapak Iblis pun meluncur untuk memberikan serangan pada Raja Petir dan Api milik Xiaoyan ini. Namun sang Raja Petir dan Api segera melepaskan kekuatan petir api yang berada di telapak tangannya, dan itu pung, menghantam tubuh dari Jenderal Kapak Iblis. Hal seperti ini membuat tubuhnya terlempar sangat jauh, dan kemudian Jenderal Kapak Iblis hanya bisa berteriak penuh kesakitan. Luka yang cukup besar kali ini telah muncul di sekujur tubuhnya. Sang jenderal ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk bisa melawan Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti itu membuat Xiaoyan menarik kembali seluruh kekuatan
ke dalam tubuhnya termasuk Raja Petir dan Api. Soyen melesat dengan sangat cepat untuk mendekati Jenderal Kapak Iblis dan kemudian dirinya pun bertanya, "Sekarang bisakah kau membawa kita untuk bertemu dengan pemimpin dari sungai pemakaman iblis ini?" Sang jenderal yang sangat ketakutan dengan Soyen tidak berdaya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, aku akan mengantarkan kalian." Tubuh dari sang jenderal pun berbalik dan kemudian dia pun masuk ke dalam sungai ini. Soyen segera melihat pada Sun Er dan juga jiwa racun sambil mengatakan, "Mari, ikuti dirinya." Tanpa ragu lagi mereka bertiga langsung mengikuti Jenderal Kapak Iblis. Di dalam perjalanan untuk bertemu dengan pemimpin sungai pemakaman iblis yang tidak lain merupakan Tuan Jiang, jiwa racun, memberikan penjelasan kepada Soyen tentang hal-hal yang berada di dalam dunia iblis ini, sehingga Soyen mendapatkan sebuah pemahaman bahwa ternyata dunia iblis telah dibagi menjadi 3 alam dan juga 2 domain. Selain itu, di setiap alam dan juga domainnya memiliki wilayah dan juga bidang yang sangat luas serta tidak terhitung jumlahnya. 3 alam adalah alam kegelapan, alam netherworld, dan juga alam dewa racun. Sementara 2 domain adalah domain bulan darah dan juga domain 10.000 iblis. Alam kegelapan sendiri merupakan tempat dari istana dewa iblis dan dikatakan bahwa di dalam istana tersebut ada sebuah pedang ajaib dari dunia iblis. Hal ini tidak tersentuh sejak zaman kuno. Setelah pedang itu mengenali tuannya, mungkin orang yang memiliki pedang ini akan langsung menjadi penguasa tertinggi dari istana dewa iblis. Sementara alam netherworld merupakan tempat yang paling banyak memiliki perselisihan satu sama lain. Tempat itu sendiri setiap harinya terjadi pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, alam dewa racun secara alami telah didominasi oleh istana dewa racun, dan lokasi dari Soyen saat ini berada termasuk dalam kawasan yang cukup dekat dengan istana dewa racun. Domain bulan darah mereka dikenal sebagai penguasa darah. Sementara domain 10.000 iblis telah dipimpin oleh Raja 10.000 iblis. Kita berpindah pada bagian bawah dari sungai pemakaman iblis ini. Di dalam sana merupakan sebuah dunia tertentu dan kemudian telah berdiri sebuah istana kristal berwarna merah. 2 sosok telah berada di dalam istana tersebut, di mana salah satunya merupakan Tuan Jiang. Orang itu menggunakan jubah berwarna putih, sementara satunya lagi adalah seorang dengan jubah yang berwarna merah. Orang yang menggunakan jubah berwarna merah ini kemudian berkata pada Tuan Jiang, "Tuan Jiang, sekarang adalah waktu yang paling penting untuk berurusan dengan wanita yang Anda tangkap beberapa hari yang lalu." Tuan Jiang pun kemudian menimpali, "Kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Wanita tersebut sudah aku lemparkan ke dalam sarang iblis 10.000 ular. Jika dia bisa bertahan, maka itu sangat bagus. Tapi jika dia tidak bisa bertahan, maka sama artinya bahwa wanita itu tidak berbeda dengan para wanita beracun yang berasal dari istana dewa racun." Orang berjubah merah dengan raut wajah penuh keterkejutan, dia pun mengatakan, "Apa? Anda telah melemparkannya ke dalam sarang iblis 10.000 ular? Tuan Jiang, kenapa Anda melakukan hal seperti ini pada wanita yang lemah itu? Bahkan kekuatannya belum mencapai level Dodi. Bukankah hal seperti ini benar-benar kejam?" Tuan Jiang hanya menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menimpali, "Kau itu tahu apa? Pemimpin dari istana dewa racun. Orang itu memiliki tubuh beracun yang sangat kuat, dan bahkan pemimpin istana dewa iblis cukup ketakutan dengan dirinya. Saat ini, meskipun wanita itu sangat lemah, tapi aura yang berada di dalam tubuhnya cukup mirip dengan dewa racun. Begitu aku bisa menginduksi tubuh beracunnya, maka aku akan segera membawa dia menuju istana dewa racun, dan saat itu seluruh istana dewa racun akan menjadi milikku." Wanita yang dimaksud oleh Tuan Jiang ini adalah Xiao Yixian.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiao Yixian akan mampu bertahan di dalam sarang iblis 10.000 ular? Dan mungkinkah dia juga akan diselamatkan oleh Soyen tepat waktu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 616. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyen Sun-er bersama dengan jiwa racun saat ini telah mengikuti Jenderal Kapak Iblis dan kemudian memasuki sebuah sungai yang sangat luas. Mereka saat ini dibawa untuk menemui Tuan Jiang yang merupakan pemimpin atau penguasa dari sungai pemakaman iblis ini. Ketika berada di dalam sungai, Soyen merasa ada yang aneh. Dan hal ini membuat dia berkata, tempat ini benar-benar penuh dengan energi iblis dan menjadi salah satu tempat paling aneh yang telah kudatangi. Di sisi lain, Soyen juga merasa bahwa Jenderal Kapak Iblis hanya membawa kelompok Soyen berputar-putar saja. Karena sejak tadi mereka tidak kunjung sampai di tempat dari Tuan Jiang. Hal seperti ini membuat Soyen kemudian berkata, Jenderal Kapak Iblis, kau jangan mempermainkan diriku. Jika tidak, aku akan menghancurkan tubuh dan juga jiwamu. Menggunakan kekuatan jiwa yang luar biasa, Soyen pun menekan Jenderal Kapak Iblis ini dan membuatnya sangat kesakitan. Bagaimanapun juga, kekuatannya saat ini sudah sangat lemah akibat pertarungan dengan Soyen barusan. Sang Jenderal Kapak Iblis yang cukup takutan hanya bisa mengatakan, baiklah, aku tidak berani mempermainkan dirimu. Setelah mengatakan hal seperti itu, Jenderal Kapak Iblis kembali memimpin kelompok dari Soyen menuju bagian terdalam dari sungai pemakaman iblis ini. Setelah setengah jam kemudian, mereka telah sampai di sebuah dimensi tertentu dan di dalam sana telah berdiri sebuah istana kristal yang berwarna merah dengan keindahan yang cukup menakjubkan. Namun dari keindahan tersebut juga terdapat sebuah energi yang cukup suram. Soyen kemudian mengatakan, energi iblis yang berada di dalam istana itu benar-benar pekat. Sun-er, berhati-hatilah untuk saat ini. Jiwa racun juga berkata pada Soyen, dikatakan bahwa sebenarnya Tuan Jiang adalah orang kuat yang telah mencapai tingkat reinkarnasi ketiga. Kekuatannya bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Selain itu, dia juga telah menempati tempat ini dalam jangka waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan jika beberapa monster di level reinkarnasi ketiga melihat kemunculan dari Tuan Jiang, maka mereka hanya bisa pergi dan juga bersembunyi. Pandangan mata dari Sun-er melihat istana berwarna merah dan detik berikutnya dia mengurutkan keningnya. Karena saat ini Sun-er bisa merasakan adanya fluktuasi aura yang cukup familiar. Hal ini membuat Sun-er melihat pada Soyen sambil mengatakan, kakak Soyen. Soyen pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menimpali, apakah kau juga telah menemukan aura itu? Karena sebenarnya aura yang ditemukan Soyen bersama dengan Sun-er memanglah aura dari Xiao Yixian. Jenderal Kapak Iblis melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, di dalam istana itu adalah tempat tinggal dari Tuan Jiang. Karena aku sudah mengantarkanmu ke dalam tempat ini, maka lepaskanlah ikatan jiwa. Ini benar-benar membuatku sangat kesakitan. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menarik kembali kekuatan jiwa ke dalam tubuhnya. Merasa terbebas kembali, membuat Jenderal Kapak Iblis langsung meluncur dengan sangat cepat untuk masuk ke dalam istana kristal merah itu. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia melihat pada Sun-er dan juga jiwa racun sambil mengatakan, mari kita segera masuk ke dalam istana itu. Jenderal Kapak Iblis yang telah masuk ke dalam istana berwarna merah kali ini bertemu dengan Tuan Jiang dan kemudian dia pun berkata dengan nada suara yang cukup panik, Tuan, bahaya sekali. Tuan Jiang ketika melihat kemunculan Jenderal Kapak Iblis hanya bisa mengatakan, Kapak Iblis, sebenarnya apa yang telah terjadi pada dirimu? Kenapa kau penuh dengan luka seperti ini? Jenderal Kapak Iblis kemudian menimpali, Tuan, seseorang telah datang ke tempat ini dan dia mengejar wanita yang telah Anda tangkap. Bahkan aku mencoba melawan dirinya, namun diriku dikalahkan dengan cara yang sangat mudah, hingga membuatku terluka seperti ini. Kekuatan orang itu sangat menakutkan. Ucapan dari seorang Jenderal Kapak Iblis membuat raut wajah dari Tuan Jiang
berubah dalam seketika. Bagaimanapun juga, kekuatan Jenderal Kapak Iblis berada di reinkarnasi kedua, dan kemudian dengan kekuatan iblis yang unik, tidak banyak orang yang bisa melawan dirinya. Namun saat ini, seseorang telah datang dan bisa dengan mudah mengalahkan Jenderal Kapak Iblis. Pasti orang itu bukan orang sembarangan. Tuan Jiang segera berdiri dari tempat duduknya dan kemudian dia mengatakan, "Apa? Seseorang telah mengalahkan dirimu. Jika begitu, antarkan aku untuk bertemu dengan orang tersebut. Biarkan aku yang menghajar dirinya." Baru saja Tuan Jiang mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba degar! Pintu masuk istananya pun dihancurkan oleh seseorang, dan tidak lain itu merupakan Soyen. Kali ini dengan raut wajah yang sangat serius, Soyen segera mengatakan, "Kau tidak perlu mencari diriku. Aku sudah datang ke dalam istanamu. Serahkan wanita yang telah kau tangkap." Melihat kemunculan dari Soyen, jiwa racun dan juga Sun Er membuat raut wajah dari Tuan Jiang berubah dalam seketika, dan kemudian dia mengatakan, "Jiwa racun dari istana Dewa Racun, tidak kusangka bahwa sebenarnya kau belum mati. Sepertinya orang-orang dari kelompok berdosa itu sangatlah bodoh." Mendengarkan hal seperti ini membuat jiwa racun langsung berkata dengan marah, "Ternyata kau yang telah berkolusi dengan kelompok berdosa itu untuk memburu diriku. Tapi sayang sekali, rencanamu telah gagal total karena umurku sangat panjang dan tidak mudah dilenyapkan oleh orang-orang seperti dirimu." Setelah mengatakan hal seperti ini, jiwa racun langsung mengeluarkan kabut beracun yang sangat ganas dari dalam tubuhnya. Dia berniat untuk melakukan pertempuran dengan Tuan Jiang ini. Namun Soyen segera melambaikan tangannya dan kemudian dia berkata, "Senior, biarkan aku saja yang bertarung. Dalam hal ini, aku ingin mencoba kekuatan dari seorang yang bernama Tuan Jiang ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Tuan Jiang tertawa terbahak-bahak. "Kau ingin melawanku hanya dengan kekuatan reinkarnasi pertama seperti itu? Bocah sialan, aku akan memberitahukan pada dirimu arti kekuatan yang sebenarnya." Fluktuasi yang sangat menakutkan langsung disebarkan dari dalam tubuh Tuan Jiang. Sementara Soyen yang juga tidak ingin kalah, kali ini berkata, "Sun Er, mundurlah sedikit." Sun Er pun segera mengambil langkah untuk mundur, dan detik berikutnya Soyen berkata, "Api, keluarlah!" Tidak butuh waktu yang lama, tubuh dari Soyen langsung diselimuti oleh kekuatan api. Di saat yang sama, kekuatan berwarna hitam telah dikeluarkan oleh Tuan Jiang. Ketika kekuatan ini muncul, gelang emas yang berada di telapak tangan dari Sun Er telah berdengung dengan cara yang tidak jelas, seolah-olah jijik dengan kekuatan hitam yang baru saja dikeluarkan Tuan Jiang tersebut. Hal seperti itu membuat Sun Er segera berkata, "Kakak Soyen, berhati-hatilah. Aura dari orang ini sangatlah aneh." Soyen kemudian menimpali, "Tenang saja, kau tidak perlu khawatir dalam hal ini. Tuan Jiang, aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan dirimu. Katakan padaku, di manakah keberadaan dari wanita yang telah kau tangkap? Jika tidak, mungkin aku tidak segan-segan untuk melenyapkan dirimu." Tuan Jiang pun kemudian menimpali, "Bocah sialan, sombong sekali kata-katamu. Rasakanlah tarian ular iblis." Tidak butuh waktu yang lama, energi hitam yang keluar dari dalam tubuh Tuan Jiang langsung berubah menjadi ular iblis yang sangat besar. Menyaksikan hal seperti ini, jiwa racun tiba-tiba saja berteriak, "Junior, berhati-hatilah. Ular iblis ini mengandung racun yang sangat mematikan." Soyen langsung mengatakan, "Burung hantu mayat hidup, keluarlah." Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan api milik Soyen ini juga langsung berubah menjadi burung hantu mayat hidup yang besar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Pertempuran yang cukup sengit pun terjadi antara Soyen dengan Tuan Jiang ini. Di sisi lain, dari tempat yang cukup gelap di dalam istana ini, samar-samar telah muncul sebuah aura yang cukup aneh. Jika dirasakan, aura ini tidak seperti aura iblis dan juga tidak seperti aura hantu, namun merupakan aura yang cukup misterius. Aura itu berasal dari sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam dan berdiri di dalam kehampaan seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba saja, pung, biar!
sebuah ledakan yang sangat besar pun terjadi di dalam tempat ini, dan itu diakibatkan pertempuran Zhou Yan melawan Tuan Jiang ini. Zhou Yan telah menggunakan kekuatan apinya yang sangat tirani, sementara Tuan Jiang juga telah menggunakan kekuatan berwarna hitamnya. Namun, yang membuat Zhou Yan heran adalah tidak peduli seberapa besar dan juga seberapa kuat serangan yang telah dia luncurkan, ketika akan mengenai tubuh dari Tuan Jiang, tiba-tiba saja kekuatan seperti itu telah langsung dinetralisir oleh sebuah kekuatan yang cukup aneh. Zhou Yan tidak tahu sebenarnya apa yang dimiliki oleh Tuan Jiang tersebut. Dan di sisi lain, jiwa racun yang telah memperhatikan pertempuran saat ini, dia hanya bisa mengatakan sepertinya ada semacam harta khusus yang dimiliki oleh orang yang bernama Jiang ini. Detik berikutnya, Zhou Yan pun kembali mengobarkan kekuatan api di dalam tangannya dan kemudian dia berkata, "Jika begitu, cobalah pukulanku." Suhu yang sangat menakutkan dan juga panas menyebar di dalam tempat ini oleh atribut api milik Zhou Yan. Tanpa ragu lagi, Zhou Yan pun meluncurkan tinju apinya, membuat Tuan Jiang hanya bisa mendengus dingin, dan kemudian kekuatan hitam kembali keluar dari dalam tubuhnya. Dan lagi-lagi, seberapa ganas kekuatan milik Zhou Yan tetap tidak berguna dan tidak mampu melukai tubuh dari Tuan Jiang ini. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan hitam yang dikeluarkan dari dalam tubuh Tuan Jiang selanjutnya berubah menjadi ular-ular hitam yang sangat banyak. Hal itu pun menyerbu ke arah dari Zhou Yan. Menyaksikan hal seperti ini membuat Zhou Yan segera berteriak, "Kekuatan jiwa!" Akhirnya tubuh dari Zhou Yan pun dilindungi oleh kekuatan jiwa yang kuat. Namun, ular-ular hitam ini terus berusaha untuk mendobrak pertahanan kekuatan jiwa yang telah dimunculkan oleh Zhou Yan. Menyaksikan hal seperti itu, Zhou Yan tiba-tiba saja memejamkan matanya, dan kemudian sebuah fluktuasi kekuatan kuno menyebar di dalam tubuhnya. Riak lingkaran berwarna hitam kini telah muncul di bawah kaki dari Zhou Yan, dan selanjutnya, boom! Zhou Yan pun menginjakkan kakinya dengan keras di udara. Fluktuasi energi kuno ini menyebar dalam seketika, dan hal itu menghantam tubuh dari banyak ular hitam yang membuatnya berubah menjadi kabut putih lalu menghilang dalam seketika. Menyaksikan hal seperti ini membuat Tuan Jiang hanya bisa berkata dengan keterkejutan yang luar biasa, "Mustahil, kau adalah seseorang yang berasal dari dunia manusia. Kenapa bisa kau melatih sebuah metode kultivasi tertinggi dari dunia iblis kita?" Ekspresi muram telah tergambar jelas di raut wajah dari Tuan Jiang tersebut. Di dalam 7 dunia, ada sebuah metode kultivasi yang diunggulkan, dan itu butuh kekuatan terbaik dan juga kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya untuk melakukan sebuah penelitian terhadap metode kultivasi ini. Zhou Yan merupakan salah satu orang yang beruntung ketika dia membantu melepaskan segel dari Kaisar Iblis saat itu. 3 kekuatan kultivasi telah menyerbu tubuh dari Zhou Yan hingga akhirnya membuat Zhou Yan pun memahami ketiga metode kultivasi tertinggi tersebut. Itu adalah sebuah berkah yang secara tidak sengaja didapatkan Zhou Yan ketika memberikan bantuan terhadap Tuan Kaisar Iblis. Dan metode kultivasi itu bisa disebut juga sebagai seni ilahi 7 dunia. Zhou Yan saat ini telah menguasai 3 dari 7 seni ilahi itu, yang tidak lain adalah seni ilahi dunia iblis, seni ilahi dunia Buddha, dan juga seni ilahi dunia hantu. Alasan lain kenapa raut wajah dari Tuan Jiang telah berubah menjadi sangat jelek, karena dia tahu hanya ada beberapa orang saja yang mampu menguasai seni ilahi tersebut. Berbagai kekuatan yang berwarna hitam telah dipancarkan dari dalam tubuh Tuan Jiang untuk memberikan serangan terhadap Zhou Yan. Namun lagi-lagi dengan seni ilahi dunia iblis, Zhou Yan bisa menghancurkan berbagai kekuatan tersebut. Kali ini secara perlahan Zhou Yan berjalan menghampiri Tuan Jiang, dan kemudian dia berkata, "Beritahu aku di mana keberadaan dari wanita yang telah kau tangkap. Jika tidak, maka diriku tidak segan-segan menghancurkan tubuh dan juga jiwamu di dalam tempat ini." Tuan Jiang sedikit tersenyum dengan cara yang cukup aneh, dan kemudian dia mengatakan, "Cuy, kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memberikan pertolongan pada wanita itu, dan aku khawatir saat ini wanita yang kau maksud hanya tinggal tulang belulang saja, karena aku telah memasukkannya ke dalam
sarang ular. Mungkin dia sudah menjadi makanan bagi ular-ular yang tidak terhitung jumlahnya. Mendengarkan ucapan dari Tuan Jiang tersebut telah membangkitkan kemarahan di dalam hati dari Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan kemudian berkata, "Jika begitu, mati saja kau." Fluktuasi kekuatan kuno dari seni ilahi kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan, dan itu memberikan tekanan yang luar biasa terhadap Tuan Jiang ini. Bahkan kekuatan hitam dari Tuan Jiang tidak mampu menahan tekanan dari kekuatan kuno milik Xiaoyan tersebut. Saat ini Xiaoyan kemudian berkata, "Aku tidak akan segan-segan melenyapkan dirimu, dan setelah kau mati, aku akan mengobrak-abrik isi kepalamu." Xiaoyan pun langsung membungkus telapak tangannya menggunakan kekuatan api, dan kemudian dia melakukan tinjuan pada tubuh dari Tuan Jiang. Namun pada akhirnya, pung, 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 tinjuan dari Xiaoyan seolah-olah dilahap oleh kekuatan lain di dalam tubuh dari Tuan Jiang ini. Menyaksikan pemandangan seperti itu membuat jiwa racun hanya bisa berkata, "Xiaoyan, kemungkinan orang itu memiliki sebuah harta dari dunia iblis yang bisa menahan kekuatan milikmu. Jika kau ingin melenyapkan dirinya, maka kau harus mengambil harta tersebut dan jangan biarkan dia bisa kabur dari dalam tempat ini." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia meningkatkan kekuatan dari seni ilahi. Namun tidak peduli seberapa banyak kekuatan dari seni ilahi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan, hal seperti ini masih tidak mampu menembus kekuatan misterius yang dipancarkan oleh tubuh Tuan Jiang. Xiaoyan sudah benar-benar emosi, dan kali ini dia akan menggunakan kekuatan dari api sucinya. Namun sebelum Xiaoyan mengeluarkan kekuatan api suci tersebut, sosok berjubah hitam yang sejak tadi mengawasi pertempuran ini sekarang telah keluar dari dalam tempat persembunyian dan kemudian berkelebat muncul di samping dari Tuan Jiang sambil mengatakan, "Yang mulia, tunggu sebentar. Kau tidak boleh membunuh orang ini." Xiaoyan melihat pada orang berjubah hitam dan kemudian dia berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Orang berjubah hitam itu kemudian mengatakan, "Aku tidak memiliki nama. Aku tidak memiliki marga, tapi orang-orang di dalam dunia iblis memberikanku nama panggilan, yaitu Roh Bambu." Sebuah kabut berwarna hitam dikeluarkan dari dalam tubuh roh bambu ini, dan kemudian hal itu pun menyelimuti seluruh tubuh dari Tuan Jiang. Xiaoyan hanya bisa menyipitkan matanya, dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, kekuatan dari orang yang bernama Roh Bambu ini tampaknya sangat kejam. Roh Bambu melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia berkata, "Meskipun Jiang ini sangat jahat, tapi hanya dengan kekuatanmu belum cukup untuk bisa membunuhnya. Selain itu, orang ini berguna untuk diriku. Kenapa kau tidak memberikan saja Jiang ini kepadaku saat ini juga?" Xiaoyan kemudian menimpali, "Apa keuntungan yang aku dapatkan dengan memberikan Tuan Jiang kepada dirimu?" Tanpa ragu lagi, Roh Bambu melambaikan tangannya, sebuah fluktuasi energi langsung berubah menjadi lubang hitam, dan kemudian Roh Bambu itu pun mengatakan, "Lubang hitam ini merupakan lorong dimensi yang akan membawamu pada wanita yang sedang kau cari. Saat ini dirinya sedang sekarat. Jika kau bisa datang tepat waktu, mungkin kau masih memiliki harapan untuk bisa menyelamatkan dirinya. Selain itu, meskipun Jiang ini memiliki sebuah harta di dalam tubuhnya, tapi itu bukan salah satu dari 7 senjata terkuat di dalam dunia iblis. Jadi pikirkanlah baik-baik, apakah dirimu masih akan merebut harta yang dimiliki Jiang atau menyelamatkan teman wanitamu itu?" Xiaoyan terdiam sejenak dan kemudian dia berkata kepada Sun yang berada di belakangnya, "Ayo, kita harus segera pergi menyelamatkan Xiao Yixian." Tidak butuh waktu lama, Xiaoyan, Sun dan juga jiwa racun memasuki lubang hitam yang diciptakan oleh Roh Bambu, dan mereka akan pergi menuju ke tempat dari Xiao Yixian berada. Sementara Roh Bambu pun segera melihat pada Tuan Jiang yang telah pingsan di tangannya, dan kemudian dia berkata, "Lonceng jantung ajaib akan benar-benar jatuh ke tanganku. Meskipun benda ini hanya dalam kategori senjata tingkat peri, namun ini juga merupakan senjata yang cukup menarik." Xiaoyan, pemimpin wilayah api yang tidak berujung dari dunia manusia, kita akan segera bertemu kembali di masa depan nanti, dan aku tidak tahu apakah pertemuan dunia saat itu merupakan hari pembuka malapetaka yang sebenarnya, seperti apa yang telah tertulis di dalam kitab surga
Benar atau salah tidak bisa dipastikan. Tapi Xiaoyan, kita akan segera bertemu kembali setelah kau menyelesaikan urusan di dalam dunia iblis ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, roh bambu menyelimuti tubuh dari Tuan Jiang dan juga Jenderal Kapak dengan kekuatan hitamnya, lalu membawanya pergi dari dalam tempat ini. Di dalam perjalanan lorong gelap yang cukup panjang ini, Xiaoyan pun segera mengatakan, "Roh bambu, siapa dia? Senior, mungkinkah kau mengenal orang itu?" Jiwa racun pun kemudian mulai memberikan penjelasan pada Xiaoyan. Roh bambu, dia selama ini juga disebut sebagai Suling. Dirinya merupakan perwira intelijen dari dunia iblis. Di tangannya memegang salah satu dari 7 senjata terkuat di dalam dunia iblis ini yang bernama Kitab Suci Ajaib. Meskipun kitab ini tidak memiliki kekuatan mematikan, namun setiap prediksi yang dikeluarkan dari Kitab Suci Ajaib sangatlah akurat dan sekali digunakan untuk membuat prediksi tertentu. Hal seperti ini akan mengonsumsi sebagian besar kekuatan. Suling atau roh bambu selama ini juga dikenal sebagai penjaga kitab suci ajaib. Keberadaannya sangat misterius. Bahkan istana Dewa Racun kita tidak berdaya. Bahkan selama ini tidak ada satupun orang yang bisa menyelidiki identitas asli dari roh bambu ini. Tidak lama kemudian mereka melanjutkan perjalanan di dalam lorong dimensi ini dengan kecepatan penuh. Setelah hampir 1 jam, akhirnya mereka telah berhasil keluar dari dalam lorong tersebut dan kemudian Xiaoyan bisa menyaksikan adanya energi berwarna hijau di depan sana. Jiwa racun yang juga menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan itu merupakan pintu kabut beracun. Sepertinya bagian bawah dari tempat ini memang benar-benar sarang iblis. 10.000 ular. Kalian berdua, mundurlah sedikit, biarkan aku yang mengatasi pintu kabut beracun. Dari dalam tubuh jiwa racun mengeluarkan kabut beracun dan kemudian dia pun melemparkan kabut beracun itu untuk saling bersentuhan dengan kabut hijau di pintu yang berada di depan sana. Akhirnya, dar! Sebuah ledakan terjadi, pintu kabut beracun menghilang karena kehancuran dan kemudian pandangan mata dari Xiaoyan bersama dengan Sun Er bisa menyaksikan bahwa bagian dalam dari tempat ini adalah goa-goa yang memiliki banyak cabang. Xiaoyan mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk menemukan lokasi dari seorang Xiao Yixian, namun hal seperti ini rasa-rasanya tidak berguna karena kekuatan jiwa dari Xiaoyan tidak mampu menembus kabut beracun yang berada di dalam tempat ini. Sun Er kemudian mengatakan, "Kakak Xiaoyan, aura dari Xiao Yixian di dalam tempat ini terlalu lemah dan aku juga tidak tahu di mana lokasi pastinya." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menimpali. "Jika begitu, mari kita berjalan-jalan dulu di dalam tempat ini. Mudah-mudahan kita beruntung untuk bisa menemukan lokasi dari Xiao Yixian." Tanpa ragu lagi mereka langsung berjalan di dalam goa-goa ini untuk menemukan Xiao Yixian. Dan detik berikutnya, dar! Terdengarlah suara ledakan dari bagian terdalam goa di tempat ini. Xiaoyan saling memandang dengan Sun Er dan juga jiwa racun lalu mengatakan, "Suara itu, mari kita segera pergi ke sana." Tanpa ragu lagi mereka bertiga ini telah langsung menuju arah dari sumber suara ledakan. Beberapa menit kemudian mereka bertiga telah tiba di tempat munculnya suara ledakan. Xiaoyan cukup terkejut ketika dia menyaksikan seorang gadis cantik yang menggunakan pakaian berwarna putih berdiri dengan menahan rasa sakit yang luar biasa. Xiaoyan pun kemudian berkata, "Xiao Yixian." Xiaoyan akan melakukan pergerakan untuk menolong Xiao Yixian, tapi Sun Er buru-buru mengeluarkan kekuatan api suci berwarna emas dari dalam tubuhnya dan mengikat tubuh dari Xiaoyan sambil berkata, "Kakak Xiaoyan, jangan, ada bahaya yang luar biasa di tempat itu." Karena saat ini Sun Er telah menemukan adanya ular-ular iblis yang sangat berbisa. Jika sampai ular iblis tersebut menggigit Xiaoyan, mungkin akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Di sisi lain, Sun Er juga telah menemukan keanehan dari seorang Xiao Yixian saat ini. Bahkan hal itu membuat Sun Er merasa cukup tidak nyaman. Jiwa racun kemudian melihat pada Xiao Yixian yang berada di depan sana dan kemudian dia pun mengatakan, tempat ini merupakan bagian inti dari sarang iblis 10.000 ular.
orang bernama Jiang Xialan itu seharusnya akan membuat Raja 10.000 ular di dalam tempat ini melahap gadis tersebut. Dan situasi ini sepertinya tidak sesuai dengan harapannya. Semoga saja hasil terburuk tidak terjadi pada Xiao Yixian, karena Xiao Yixian sekarang telah memejamkan matanya dan seolah-olah dirinya memasuki mode kultivasi khusus. Bahkan jiwa racun tidak tahu apa yang telah terjadi pada gadis ini. Xiaoyan kemudian melihat pada Sun Er sambil mengatakan, "Sun Er, aku tidak bisa melihat Xiao Yixian dalam kondisi seperti itu. Lepaskan aku, biarkan diriku menolong dirinya." Sun Er pun kemudian mengatakan, "Kakak Xiaoyan, Sun Er pernah mengatakan bahwa aku akan selalu menemani kakak Xiaoyan kemanapun kau pergi." Setelah mengatakan hal seperti ini, Sun Er melepaskan ikatan api berwarna emas pada tubuh Xiaoyan, dan kemudian Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, jika begitu mari biarkan suami istri ini melihat kekuatan macam apa yang terdapat di dalam sarang iblis 10.000 ular." Tidak butuh waktu yang lama, Xiaoyan langsung mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya. Begitu juga dengan Sun Er, keduanya telah langsung melesat untuk menuju ke tempat Xiao Yixian berada. Baru saja tiba di tempat ini, ular-ular yang sangat ganas menyerbu ke arah Xiaoyan bersama dengan Sun Er. Namun Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi melemparkan kekuatan api itu dan bahkan memusnahkan berbagai ular di dalam tempat ini. Ular-ular lain yang melihatnya langsung bergerak mundur menjauhi Xiaoyan bersama dengan Sun Er. Setelah hampir sampai di dekat dari Xiao Yixian, tiba-tiba saja Sun Er berkata pada Xiaoyan, "Kakak Xiaoyan, lihatlah, sepertinya ada yang tidak beres dengan saudari Xiao Yixian." Karena apa yang dilihat Sun Er saat ini adalah mata dari Xiao Yixian yang tadinya tertutup sekarang telah terbuka, namun pandangan matanya tampak linglung. Bahkan seluruh tubuhnya juga telah diikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Yang paling mencolok adalah tubuh dari Xiao Yixian telah memancarkan sebuah gelombang berwarna hijau yang tidak terhitung jumlahnya. Xiaoyan kemudian segera berkata, sebenarnya Xiao Yixian sedang membentuk pil racun. Lalu kenapa kondisinya menjadi seperti ini? Jiwa racun yang berada di belakang sana tiba-tiba saja berkata pada Xiaoyan, itu sebenarnya adalah perlawanan dari tubuh beracun. Xiaoyan, bunuh Raja 10.000 ular yang berada di dalam tempat ini dan biarkan Xiao Yixian menyerap kekuatannya. Dengan begitu, dia akan bisa melakukan terobosan dan mungkin akan langsung mencapai kekuatan Dosian. Seorang jenius seperti Xiao Yixian dengan tubuh beracun, kultivasinya berbeda dari manusia normal seperti Xiaoyan, Sun Er, dan juga yang lainnya. Karena saat ini, pil racun yang berada di dalam tubuh dari Xiao Yixian memiliki kekuatan beracun yang tidak terhitung jumlahnya. Apabila Xiao Yixian mampu menyerap seluruh kekuatan yang berada di dalam pil racun itu, mungkin kekuatannya dalam seketika akan langsung melonjak dan mencapai kekuatan Dosian. Ini adalah sebuah kemampuan yang sangat mengerikan dari tubuh beracun Xiao Yixian. Dan tampaknya Raja 10.000 ular yang berada di dalam tempat ini berniat untuk melahap Xiao Yixian, tapi dia tidak tahu siapa yang sedang menjadi lawannya. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan mampu melenyapkan Raja 10.000 ular dan kemudian membantu Xiao Yixian menyerap kekuatan yang berada di dalam tubuh Raja tersebut untuk membuat kekuatan Xiao Yixian sendiri maju ke level Dosian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol, kita lanjut bahas PTTH Serapi episode 617. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat ke arah Sun Er dan kemudian dia mengatakan, "Sun Er, ular-ular kecil yang berada di dalam tempat ini akan kuserahkan pada dirimu. Sementara aku akan pergi mencari Raja 10.000 ular." Setelah Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, dia pun melambaikan tangannya dan kemudian sepotong tanduk rusa diberikan pada Sun Er. Di dalam tanduk rusa ini memiliki kekuatan dari api rusa ungu, dan itu akan bisa menahan kekuatan racun yang berada di dalam tempat ini. Karena sarang iblis 10.000 ular benar-benar tempat yang dipenuhi oleh kabut beracun.
Sun Er pun menerima sepotong tanduk rusa pemberian dari Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya, dan kemudian mereka berdua saat ini mulai berjalan maju untuk mendekati Xiao Yixian. Sun Er juga telah mengeluarkan kekuatan api emas yang melindungi seluruh tubuhnya. Hal seperti ini mengusir banyak ular-ular iblis yang berada di dalam tempat ini dan juga yang bersembunyi di dalam kegelapan, sehingga ular-ular tersebut tidak berani maju untuk memberikan serangan pada Xiaoyan bersama dengan Sun Er. Detik berikutnya mereka berdua telah sampai di tempat yang cukup dekat dengan Xiao Yixian. Xiaoyan pun melihat raut wajah Xiao Yixian yang nampak linglung. Namun, aura di dalam tubuhnya masih sangat teratur, dan seolah-olah Xiao Yixian ini telah terhipnotis oleh beberapa makhluk di dalam tempat ini. Meskipun begitu, Xiaoyan telah menemukan bahwa pil beracun di dalam tubuh dari Xiao Yixian masih memancarkan sebuah cahaya, dan sepertinya Xiao Yixian tidak dalam keadaan yang berbahaya. Namun, Xiaoyan masih akan tetap menyelamatkan Xiao Yixian ini. Raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius. Dia telah mengaktifkan kekuatan dari persepsi jiwanya untuk berjaga-jaga, siapa tahu secara tiba-tiba akan muncul Raja 10.000 ular di dalam tempat ini. Xiaoyan kemudian berkata, tempat dari Xiao Yixian berada tampaknya tidak normal, dan di sana ada kabut beracun yang tidak terhitung jumlahnya. Sepertinya itu adalah pelindung dari energi kabut beracun. Jika aku ingin menyelamatkan Xiao Yixian, mungkin diriku harus menembus pelindung energi kabut beracun ini. Xiaoyan mengeluarkan kekuatan api suci untuk melindungi tubuhnya sendiri, dan kemudian dia mulai mendekati pelindung energi kabut beracun itu. Ketika Xiaoyan mulai menyentuh pelindung energi ini, tiba-tiba saja dia seperti merasakan sebuah sengatan listrik yang sangat menyakitkan. Hal ini membuat tubuh dari Xiaoyan langsung secara otomatis bergerak mundur. Menyaksikan hal seperti itu membuat Sun Er mendekat pada Xiaoyan, dan kemudian dia berkata, "Kakak Xiaoyan, apakah kau baik-baik saja?" Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Tenanglah, aku tidak apa-apa. Hanya saja ada aura yang sangat aneh telah menyelimuti tubuh dari Xiao Yixian. Mungkin diriku harus menggunakan cara kekerasan dalam hal ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, Xiaoyan langsung membungkus telapak tangannya menggunakan kekuatan api suci, dan kemudian Xiaoyan pun memberikan serangan yang ganas pada pelindung energi beracun tersebut. Lalu hal seperti ini, pelindung energi beracun yang menyelimuti seluruh tubuh dari Xiao Yixian menghilang dalam sekejap akibat diluapkan energi api suci yang sangat panas. Xiaoyan setelah berhasil menghilangkan pelindung energi ini, dia pun bergerak dengan sangat cepat untuk mendekati Xiao Yixian, dan saat ini jarak Xiaoyan dari Xiao Yixian hanyalah 1 meter saja. Xiaoyan merasa cukup lega, dan kemudian dia berkata, "Xiao Yixian, apakah kau baik-baik saja?" Xiao Yixian tidak menjawab perkataan dari Xiaoyan, dan tiba-tiba saja aura berwarna ungu telah keluar dari dalam tubuhnya. Hal seperti itu langsung berubah menjadi ular energi yang berwarna ungu, dan itu sangatlah besar, berdiri di belakang dari seorang Xiao Yixian. Pandangan mata dari bayangan ular berwarna ungu ini melihat pada Xiaoyan dengan penuh kemarahan, dan detik berikutnya ular berwarna ungu tersebut langsung memancarkan kabut beracun yang sangat berbahaya. Xiaoyan ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan sial. Xiaoyan pun buru-buru bergerak mundur untuk menjauh dari Xiao Yixian. Di sisi lain, jiwa racun ketika menyaksikan hal seperti ini, dia hanya bisa mengatakan, "Xiaoyan, berhati-hatilah. Itu sebenarnya adalah Raja 10.000 ular yang telah berkuasa di sarang iblis 10.000 ular ini, dan dia telah memerintahkan selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Kekuatan racun yang dimiliki Raja 10.000 ular ini sangat menakutkan. Namun itu harus diselesaikan sesegera mungkin, jika tidak, nasib kita semuanya akan dalam bahaya besar." Ketika dia berhasil menggunakan racun terkuatnya, dan jika aku melihat tindakan dari Raja 10.000 ular ini, tampaknya dia telah menyerap kekuatan pil beracun di dalam tubuh dari Xiao Yixian. Mendengarkan kata-kata dari jiwa racun ini membuat Xiaoyan merasa cukup emosi. Tidak disangka bahwa sebenarnya Raja 10.000 ular telah memanfaatkan Xiao Yixian dan menyerap kekuatan yang berada di dalam tubuhnya untuk dirinya sendiri. Raja 10.000 ular
yang telah berubah menjadi ular berwarna ungu tersebut saat ini mengatakan, "Manusia rendahan, kalian benar-benar mengganggu makanan lezat dari raja ini. Perbuatan kalian pantas untuk mendapatkan hukuman mati." Setelah mengatakan hal seperti itu, bayangan ular berwarna ungu tersebut membawa tubuh dari Xiao Yixian untuk melayang di udara dan kemudian berubah menjadi seorang wanita yang menggunakan pakaian berwarna ungu. Ini adalah bentuk manusia dari Raja 10.000 Ular dan dia sudah bersiap untuk bertarung melawan seorang Zhou Yan. Zhou Yan pun mengabaikan Raja 10.000 Ular itu dan kemudian melihat pada Xiao Yixian sambil mengatakan, "Untungnya dengan isolasi pil racun yang berada di dalam tubuhnya, nyawa dari Xiao Yixian masih baik-baik saja." Tidak lama kemudian, wanita berpakaian ungu yang merupakan Raja 10.000 Ular kembali mengeluarkan kekuatan racun berwarna ungu yang sangat mengerikan. Menyaksikan pemandangan seperti ini membuat jiwa racun kemudian mengatakan, kekuatan kabut beracun yang sangat menakutkan. Tampaknya Master Jiang sialan itu memang memeliharanya di dalam tempat ini dan juga mencoba menggunakan kekuatan dari dalam tubuh Xiao Yixian untuk meningkatkan kekuatan di dalam tubuh dari Raja 10.000 Ular sehingga Master Jiang bisa memanfaatkan orang ini. Dia benar-benar orang yang sangat licik. Zhou Yan yang sudah dipenuhi dengan sebuah kemarahan yang luar biasa langsung menyelimuti tubuhnya menggunakan kekuatan api suci yang berwarna biru dan ungu. Pandangan mata dari Zhou Yan menatap tajam kepada Raja 10.000 Ular dan kemudian Zhou Yan pun mengatakan, "Lepaskan dia, jika tidak maka aku tidak segan-segan untuk mengirimkanmu ke dalam neraka." Kekuatan api suci berkobar dari dalam tubuh Zhou Yan. Hal itu membuat sarang iblis ini bergetar dengan cara yang cukup luar biasa. Bahkan banyak ular telah langsung bersembunyi karena mereka ketakutan dengan kekuatan api suci milik Zhou Yan. Tampaknya begitu Zhou Yan meledakkan kekuatan api sucinya, maka sarang iblis yang berbentuk goa ini mungkin akan langsung hancur lebur. Melihat kekuatan api yang sangat menakutkan dari dalam tubuh Zhou Yan membuat raut wajah Raja 10.000 Ular berubah dalam seketika karena dia bisa merasakan sebuah kehancuran dari api milik Zhou Yan itu. Dan kemudian Raja 10.000 Ular mulai menjauh dari Xiao Yixian. Dia pun menatap Zhou Yan sambil mengatakan, "Manusia, tenanglah. Apakah kau punya sesuatu untuk dikatakan?" Zhou Yan kemudian berkata, "Aku telah melihat bahwa dirimu menyakiti dirinya. Dan saat ini aku hanya ingin mengatakan bahwa kau harus mati." Setelah mengatakan hal seperti ini, telapak tangan dari Zhou Yan telah langsung diselimuti kekuatan api yang benar-benar ganas. Baru saja Zhou Yan akan melemparkan serangan dari kekuatan telapak tangan api. Tiba-tiba Xiao Yixian segera terbatuk. Lalu dia mengatakan, "Zhou Yan, tunggu dulu, kau salah paham." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiao Yixian membuat tubuh dari Zhou Yan bergetar. Dan kemudian dia pun segera menyimpan kembali kekuatan di telapak tangannya. Sementara Sun Er buru-buru mendekati Xiao Yixian sambil mengatakan, "Saudari Xiao Yixian, apakah dirimu sudah sadar?" Xiao Yixian hanya bisa menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya sebuah kabut berwarna hijau keluar untuk menutupi seluruh tubuh dari Xiao Yixian ini. Xiao Yixian memandang Sun Er dan kemudian dia berkata, "Saudari Sun Er, sudah lama kita tidak bertemu. Akhirnya saat ini kita bisa berjumpa kembali." Sun Er pun menganggukkan kepalanya dan kemudian dia bertanya, "Saudari Xiao Yixian, bisakah kau memberikan penjelasan pada kita tentang apa yang telah terjadi pada dirimu?" Xiao Yixian pun segera menimpali perkataan dari Sun Er ini. "Setelah meninggalkan benua Dogi, pil beracun yang berada di dalam tubuhku meletus dan kemudian kabut beracun yang tidak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Setelah aku ditangkap oleh Tuan Jiang, aku dilemparkan ke dalam tempat ini dan dia akan menggunakan diriku sebagai makanan Raja 10.000 Ular. Tapi sayangnya Raja 10.000 Ular tidak bisa menelan diriku. Lalu kita membuat sebuah kesepakatan antara aku dan juga Raja 10.000 Ular. Aku akan terus mengeluarkan kabut beracun yang berlebihan dari dalam tubuhku dan membiarkan Raja 10.000 Ular menyerap hal itu. Di sisi lain,
Dia juga akan menggunakan seluruh kekuatan kabut beracun yang berada di sarang iblis 10.000 ular ini untuk membantuku menerobos ke level Dodi. Jika tidak ada halangan apapun, mungkin aku akan bisa memasuki level Dosian. Sun hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari seorang Xiao Yixian. Sementara Xiaoyan kali ini berjalan untuk mendekati Xiao Yixian, namun gadis tersebut malah menyembunyikan dirinya di dalam kabut beracun. Hal seperti itu membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, kenapa Xiao Yixian seolah-olah sedang menghindari diriku? Mungkinkah ada sesuatu yang salah terjadi pada dirinya? Xiaoyan kemudian mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh tubuh dari Xiao Yixian. Namun lagi-lagi gadis cantik ini menghindari sentuhan telapak tangan dari seorang Xiaoyan. Merasa ada sesuatu yang aneh, Xiaoyan langsung menggunakan kekuatan api sucinya untuk menghilangkan kabut beracun yang menyelimuti tubuh dari Xiao Yixian ini. Hingga akhirnya penampilan asli dari seorang Xiao Yixian ini dilihat oleh Xiaoyan yang membuatnya cukup terkejut. Wajah dari Xiao Yixian telah berubah, dipenuhi dengan garis-garis dari kabut beracun. Ternyata inilah alasan kenapa Xiao Yixian tidak ingin Xiaoyan memandangnya dalam jarak dekat, karena raut wajahnya dirasa cukup jelek dan juga belum siap untuk bertemu dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun mencoba untuk menyentuh wajah dari Xiao Yixian, namun lagi-lagi tangan dari Xiaoyan ditepis oleh gadis cantik ini, dan kemudian Xiao Yixian menjaga jarak dari Xiaoyan sambil menundukkan kepalanya. Hal itu membuat Xiaoyan hanya bisa berkata, "Kau?" Sun pun kemudian melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Kakak Xiaoyan, sudahlah, jangan dipaksakan." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menjaga jarak dari Xiao Yixian. Sun kemudian mendekati Xiao Yixian sambil mengatakan, "Saudari Xiao Yixian, kau tidak perlu minder terhadap kakak Xiaoyan." Mendengar kata-kata seperti ini membuat Xiao Yixian melihat pada Sun dan kemudian dia berkata, Aku hanya merasa tidak pantas untuk bertemu dengan Xiaoyan saat ini dengan kondisiku yang seperti sekarang." Sun pun kemudian mengatakan, "Saudari Xiao Yixian, meskipun wajahmu telah dipenuhi oleh garis-garis beracun, tapi kau masih tetap cantik. Dan apapun yang terjadi pada dirimu, kakak Xiaoyan tidak akan pernah berubah." Alasan kenapa Sun mengatakan hal seperti ini karena dia tahu bahwa Xiao Yixian juga merupakan salah satu orang penting di dalam hati dari Xiaoyan. Apabila Xiaoyan di masa depan akan menikahi seorang Xiao Yixian, maka Sun juga rela dalam hal ini. Xiaoyan pun kemudian bertanya, "Xiao Yixian, bagaimana situasimu yang sekarang?" Xiao Yixian hanya mengatakan, "Situasiku baik-baik saja, namun ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiao Yixian membuat jiwa racun segera maju dan kemudian dirinya pun berkata, "Racun di dalam tubuh dari Xiao Yixian untuk saat ini tidak lengkap dan kabut beracun yang berada di dalam goa ini bukan hal terbaik untuk mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya. Ditambah lagi, di dalam tubuh dari Xiao Yixian telah terbentuk sebuah pil racun. Jika tidak ada kekuatan racun yang lebih kuat dari hal itu, maka kemungkinan meletusnya pil racun ini akan terjadi berulang kali. Dan Xiao Yixian juga tidak akan pernah mampu mengendalikan kekuatan itu. Jika kau ingin menyelesaikan masalah dari Xiao Yixian, aku khawatir hanya ada satu cara." Xiaoyan buru-buru bertanya pada jiwa racun, "Senior, katakan pada diriku bagaimana caranya." Xiao Yixian buru-buru mengatakan, "Senior jiwa racun, jangan. Kau tidak boleh mengatakan apapun kepada Xiaoyan." Ucapan dari seorang Xiao Yixian membuat Xiaoyan cukup terkejut. Sementara jiwa racun sambil mendekat pada Xiao Yixian, dia pun mengatakan, "Gadis, tubuh beracun yang kau miliki itu merupakan sebuah tubuh yang sangat langka di zaman sekarang. Selama kau bisa mengolahnya dengan baik, maka pencapaianmu di masa depan tidak terbatas." Setelah mengatakan hal seperti ini, jiwa racun mulai berbisik pada Xiao Yixian,
Di sisi lain, tampaknya kau juga memiliki perasaan terhadap Soyen, bukan? Saat ini, Soyen bersama dengan Sun Er telah mencapai kekuatan reinkarnasi. Apakah dirimu akan menyerah begitu saja? Jika kau ingin bersanding dengan Soyen, mungkin kekuatanmu juga harus berada di level reinkarnasi. Kau tidak inginkan menyerah pada perasaanmu sendiri. Selama kau bisa mendapatkan benda itu dan pergi ke istana Dewa Racun, maka pencapaianmu mungkin juga tidak lebih rendah jika dibandingkan dengan Sun Er dan juga Soyen hanya dalam beberapa dekade saja. Pada saat itu, dengan kekuatan yang besar, bukankah cukup mudah bagi dirimu untuk mengatasi berbagai hal, termasuk urusan hati? Sun Er pun ragu-ragu sejenak dan kemudian dia berkata, tapi senior. Soyen langsung memotong pembicaraan antara Sun Er dan juga jiwa racun yang sedang berbisik-bisik itu. Senior jiwa racun, katakan pada diriku, bagaimanakah solusinya? Apapun yang terjadi, aku akan membantu Xiao Yixian. Pandangan mata dari jiwa racun melihat ke arah Soyen dan kemudian dia mengatakan, hanya ada satu cara untuk bisa menyelesaikan situasi dari gadis ini. Cara itu sangat sederhana, tapi juga merupakan cara yang sangat berbahaya. Di dalam istana Dewa Racun kita, ada sebuah tempat terlarang yang dinamakan Kolam Iblis Dewa Racun. Dan di dalamnya ada makhluk berbisa yang sangat kuat. Dia adalah ular 8 racun. Xiao Yixian ketika mendengarkan kata-kata seperti ini langsung mengatakan, senior jiwa racun, sudah cukup. Aku tidak ingin Soyen membahayakan dirinya sendiri hanya untuk diriku. Jiwa racun tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yixian dan dia pun kembali berkata pada Soyen, ular iblis 8 racun di dalam tubuhnya penuh dengan harta karun dan bahkan dia juga telah memiliki sebuah pil racun yang sangat kuat yang telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun. Jika kau bisa mendapatkan pil racun tersebut, maka situasi dari Xiao Yixian akan benar-benar bisa diatasi karena tubuhnya, darahnya adalah tonik yang luar biasa untuk Xiao Yixian ini. Hanya saja kekuatan dari makhluk ini sangatlah menakutkan. Aku tidak tahu apakah dirimu berani menghadapi ular iblis 8 racun. Soyen dengan penuh semangat, dia berkata, senior, pimpin jalannya. Tidak peduli seberapa menakutkan, makhluk yang bernama ular iblis 8 racun demi seorang Xiao Yixian, Soyen tidak akan pernah menyerah. Melihat semangat dari seorang Soyen membuat jiwa racun segera bertanya, apakah kau benar-benar yakin dengan keputusanmu ini? Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Xiao Yixian buru-buru mengatakan, Soyen, ular iblis 8 racun merupakan salah satu binatang beracun dan itu adalah penjaga dari istana Dewa Racun. Kekuatannya sangat tirani. Dikatakan bahwa dia telah selamat dari bencana keempat dan kekuatannya sebanding dengan manusia di level reinkarnasi keempat. Selain itu, kekuatan tempur dari binatang ini jauh lebih tirani jika dibandingkan dengan manusia biasa karena dia adalah binatang yang berasal dari zaman kuno. Kau tidak perlu mengambil resiko apapun untuk diriku. Situasi di dalam tubuhku tidak buruk dan aku bisa mengatasinya sendiri. Raut wajah Soyen berubah dalam seketika ketika mendengarkan penjelasan dari Xiao Yixian. Dan kemudian Soyen pun mengatakan, reinkarnasi keempat. Bagaimanapun juga Soyen tahu bahwa kekuatan reinkarnasi keempat dari dunia manusia saja sudah sangat menakutkan. Apalagi ini, monster dengan kekuatan reinkarnasi keempat. Bahkan itu jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan kekuatan seorang manusia. Meskipun begitu, Soyen tidak peduli karena dia sudah membuat keputusan, apapun yang menjadi lawannya akan diterabas oleh Soyen. Namun, yang membuat Soyen tidak mengerti adalah alasan jiwa racun menginginkan Soyen melawan ular iblis 8 racun ini. Jika makhluk itu adalah penjaga dari istana Dewa Racun, kenapa seolah-olah jiwa racun ingin makhluk itu dilenyapkan? Mungkinkah jiwa racun ini memiliki sebuah rencana tersendiri? Hal tersebut membuat Soyen daripada menduga-duga langsung bertanya saja kepada jiwa racun, senior, jika ular 8 racun ini adalah penjaga di dalam istana Dewa Racun milikmu, kenapa kau sepertinya menginginkan kematian dari makhluk tersebut? Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat jiwa racun sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan,
kau sebenarnya tidak mengetahui sesuatu. Aturan yang berada di dalam istana Dewa Racun berbeda dengan aturan yang berada di dalam dunia manusia milikmu. Jika di dalam dunia manusia, binatang penjaga benar-benar merupakan seorang penjaga yang kuat di dalam klan tertentu. Namun di dalam tempat ini, yang dinamakan sebagai binatang penjaga bukanlah penjaga yang asli. Pada kenyataannya, itu hanyalah binatang buas dan pengganggu yang sebenarnya. Dia telah menguasai sebagian besar sumber daya dan juga budidaya yang cukup kaya dari istana Dewa Racun. Kekuatan ular iblis 8 racun ini memang sangat tirani. Bahkan dia memiliki sebuah racun khusus yang sangat mematikan. Beberapa tetua di dalam istana tidak berdaya untuk mengusir makhluk tersebut, dan mereka hanya bisa membiarkan makhluk ini terus berada di dalam istana Dewa Racun. Jika seseorang bisa membunuhnya, maka semua orang yang berada di dalam istana Dewa Racun secara alami akan sangat senang. Ular iblis 8 racun tidak berguna bagi pemimpin di dalam istana Dewa Racun. Namun, makhluk itu sangat berguna bagi gadis ini. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Baiklah jika begitu, mari jangan tunda-tunda waktu lagi. Senior, pimpin aku ke tempat keberadaan ular iblis 8 racun ini." Jiwa racun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengeluarkan kekuatan beracun di telapak tangannya. Lalu dia melambai dengan santai. Tidak butuh waktu yang lama, tempat ini langsung muncul sebuah lubang hitam yang akan menuju ke tempat dari ular iblis 8 racun itu. Tidak butuh waktu yang lama, Soyen, Xiao Yuxian, Sun Er, dan juga jiwa racun segera masuk dalam lubang itu. Lalu mereka menghilang dalam seketika. Raja 10.000 ular ketika menyaksikan pemandangan seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan kemudian dia mengatakan, sepertinya alam Dewa Racun kali ini akan terjadi sebuah perubahan yang besar. Waktu pun terus berjalan. 1 hari kemudian, Soyen bersama dengan yang lainnya telah keluar dari dalam lubang hitam. Dan saat ini mereka telah sampai di sebuah tempat yang cukup sunyi, namun mengandung aura yang cukup menyeramkan. Jiwa racun kemudian menunjuk pada sebuah danau besar yang berada di bawah sana, dan kemudian dia pun berkata, tempat ini merupakan kolam iblis Dewa Racun. Makhluk tersebut berada di dalam danau yang luas itu. Mendengarkan ucapan dari jiwa racun membuat Soyen raut wajahnya berubah, dipenuhi dengan keseriusan yang luar biasa. Menggunakan kekuatan jiwa, Soyen mencoba menyelidiki makhluk yang berada di dalam danau yang besar itu. Baru saja Soyen melakukan hal seperti ini, tiba-tiba saja kabut berwarna putih yang sangat beracun keluar dari dalam danau. Soyen hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, apakah itu adalah kabut beracun dari ular iblis 8 racun? Bukannya takut, tapi Soyen malah maju untuk melakukan penyelidikan. Hal ini membuat raut wajah dari seorang Xiao Yuxian dipenuhi kekhawatiran yang luar biasa, dan dia akan menyusul Soyen. Namun Sun Er segera menarik tangan dari Xiao Yuxian sambil mengatakan, saudari Xiao Yuxian, kau tetap tenang di tempat ini dan tidak perlu khawatir. Kakak Soyen pasti memiliki rencananya sendiri. Di bagian bawah dari danau ini, sebuah makhluk yang sangat besar tiba-tiba saja membuka matanya. Dan kemudian dia mengatakan, sepertinya ada makanan yang sangat lezat telah dikirimkan ke dalam tempat ini. Biarkan aku melihat makhluk apa yang berani masuk dengan kekuatan racun yang sangat menggairahkan ini. Danau yang sangat besar tiba-tiba saja bergejolak. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan keluar dari dalamnya. Hal seperti itu membuat Xiao Yuxian dan juga jiwa racun hanya bisa mengatakan, makhluk itu akan segera keluar. Sementara Soyen hanya bisa mencibir, jika begitu aku ingin melihat seperti apa binatang paling beracun yang dimiliki istana Dewa Racun ini. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, sebuah kabut beracun yang sangat menakutkan langsung dipancarkan dari dalam danau. Apabila para tetua yang berada di dalam istana Dewa Racun muncul di tempat ini, mungkin mereka akan sangat ketakutan dengan kabut beracun tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan mampu melawan ular iblis 8 racun dan kemudian menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya untuk bisa meningkatkan kekuatan di dalam tubuh dari Xiao Yuxian?
sehingga gadis ini akan mampu menyelesaikan tubuh beracunnya secara total. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.